Maafkan aku. Ucap Malik terdengar kembali di telinga wanita itu. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak tahu apakah Malik benar-benar tulus meminta maaf atau karena suaminya itu khawatir bahwa ia akan mengadukan pada seluruh keluarga atas apa yang telah terjadi. Di saat yang sama, Yuda masuk ke dalam ruangan dan melihat Anita yang menangis. Ia segera menarik kerah baju Malik kemudian memelototinya. Kamu ini ya Malik, benar-benar ingin dihajar lagi ya? Geram Yuda. Mendengar kata dihajar lagi, wanita yang sedang terbaring lemas di atas kasur melihat ke arah kedua orang pria tampan itu. Ia pun dapat melihat wajah keduanya penuh dengan luka lebam. Bahkan ada darah kering di ujung bibir kiri suaminya. Apa yang sudah terjadi? Tanya wanita itu. Malik dan Yuda melihat ke arahnya bersamaan. Masing-masing dari mereka menyentuh bagian tubuh mereka yang terluka berusaha menyembunyikannya dari Anita. Tapi tentu saja itu sudah terlambat karena wanita itu sudah melihatnya dengan jelas. Anita mencoba untuk duduk untuk bicara pada mereka. Tapi mereka berdua, Yuda dan Malik menahan Anita untuk duduk karena kakinya yang masih belum diobati. Di saat itu, wanita itu cukup tercengang karena Malik bisa spontan melakukan hal yang sama seperti yang Yuda lakukan. Kamu jangan bergerak dulu, kamu sebentar lagi akan dioperasi, ucap Yuda. Wanita terkejut dengan mata yang sedikit terbelalak. Operasi? Tanyanya. Iya sayang, kamu akan segera dioperasi karena kakimu kan kembali patah. Sahut Malik. Apa? Pekik Anita. Ia tercengang akan dua hal. Pertama karena kakinya yang kembali patah dan yang sangat membuat dia terkejut adalah bahwa Malik memanggilnya sayang. Iya Anita, kata dokter ada kemungkinan kamu bisa kembali seperti dulu lagi. Ya, walaupun tidak normal dulu, sambung Yuda. Alhamdulillah jika memang seperti itu, ucap Anita. Iya, rumah sakit ini milik temanku dan dia memiliki dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yang sangat handal. Insya Allah ia bisa membantumu, ujar Yuda lagi. Malik menatap sinis ke arah pria baik itu karena terlihat keren saat berbicara dengan Anita. Anita memperhatikan sikap Malik yang aneh itu, tapi ia tidak ingin berharap lebih pada suaminya. Lagi pula apa yang terjadi padanya saat ini karena ulah suaminya. Tidak mungkin, gumam Anita seraya menghela napas dan menatap ke langit-langit rumah sakit itu. Apa yang tidak mungkin? Tanya Yuda. Oh, bukan apa-apa. Aku mau kalian berdua keluar, aku tiba-tiba merasa ngantuk lagi, pinta Anita. Anita sudah masuk ke dalam ruang operasi, dan sudah 3 jam tapi mereka masih belum keluar dari ruangan itu. Malik dan Yuda sama-sama cemas seraya menunggu. Sesekali Yuda melihat ke arah Malik dengan tatapan kesal. Suami Anita itu juga menatap tajam ke arah Yuda tidak ingin kalah. Ingat Malik, kamu harus menjaga wanita itu dengan baik mulai sekarang. Pasca operasi adalah masa-masa yang akan sangat sulit untuk dilewati. Semua rasa sakit satu persatu akan mulai terasa. Yuda lagi-lagi mengingatkan Malik. Aku tahu. Kamu mending diam aja deh. Sahut Malik kesal. Aku memperingatkan kamu Malik. Aku bisa saja menerita CCTV rumah kalian dan mencari tahu apa yang terjadi pada Anita. Aku tidak akan bisa menjaga Anita karena ia pasti akan berkata bahwa aku bukan muridnya dan aku juga bukan pegawai rumah sakit yang betul-betul merawat pasien. Kalau kamu berani macam-macam, maka aku akan mengambil wanita itu darimu secara paksa. Karena kamu sungguh tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, ancam Yuda. Darah Malik mendidih, rasa marah dan cemburu menjadi satu di dalam darahnya. Tapi ia mencoba untuk tetap tenang karena ia sedang berada di rumah sakit. Bukankah kamu bilang bahwa kamu dan istriku baru saja kenal? Lalu kenapa kamu begitu peduli padanya? Jangan bilang kamu sudah jatuh cinta pada istriku pada pandangan pertama. Tanya Malik curiga. Iya, aku sudah jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama. Matanya yang bersinar, anggun dan aura positif yang terpancarkan dari dirinya telah memikat hatiku dan mencuri hatiku. Dan ketika aku melihat pria laknat seperti kamu yang menjadi suaminya sungguh membuatku kesal dan marah pada Allah. Jawabnya. Emosi itu sudah tidak terbendung lagi. Malik berlari ke arah Yuda dan menghajarnya. Jangan coba-coba kau dekati lagi istriku. Mulai saat ini aku akan membuatmu semakin jauh darinya. Ancam Malik. Pras datang di saat yang tepat dan segera melerai mereka berdua. Lagi-lagi darah keluar dari wajah mereka berdua. Pras di sini sangat marah dan menarik Yuda menjauh dari ruangan operasi. Sebaiknya kamu juga diobati, saran Pras sebelum ia dan Yuda benar-benar pergi dan Malik hanya diam tak menjawab. Pras mengajak Yuda ke ruangannya. Begitu mereka di dalam, Yuda menghempaskan tangan Pras dengan keras. Kamu ini apa sih Pras? Bentak Yuda.
Kamu ya Bapak Yuda, kamu ini bego banget ya. Ini rumah sakit loh. Bentak balik Pras. Berani-beraninya kamu bilang aku bego. Iya memang bego kan. Lagi kenapa perlu kamu suka sama seorang? Gila kamu. Udah gak punya akal sehat lagi kamu ini ternyata. Perkataan Pras membuat Yuda terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Memang benar bahwa ia sudah hilang akal karena bisa menyukai wanita yang sudah memiliki suami. Akan tetapi hatinya tidak bisa berbohong bahwa ia sudah terlanjur mencintai wanita itu. Kenapa diam? Benar kan kamu udah gila? Iya Pras, iya. Terus aku harus gimana kalau udah terlanjur jatuh? Sulit bagiku untuk bangun. Jawab Yuda. Pras menghela nafas dan merasa kasihan pada temannya itu. Ia pun memeluk Yuda dengan rasa kasihan yang sangat dalam. Pras pun mengajak Yuda untuk duduk. Ayo, duduk dulu. Sebentar, akan aku ambilkan minum untukmu. Selagi menunggu, Yuda mengusap wajahnya dan terasalah rasa sakit dari luka-lukanya. Luka kecil ini hampir membuatku menangis. Lalu bagaimana dengan dia? Gumam Yuda. Ini aku bawakan minuman yang akan mendinginkan kepalamu. Dan aku juga membawa obat untuk luka-lukamu. Kalau kamu pulang dalam keadaan kayak gini, nanti apa kata orang tua kamu? Anak yang sangat mereka sayangi dan Anda akan malah berkelahi sama-sama orang. Nanti karena lucumu itu, nggak lucu sama sekali Pras. Yuda melempar bantal pada Pras. Di sisi lain Malik masih menunggu di depan ruang operasi dengan melamun. Ia tidak tahu harus memikirkan apa karena banyak sekali masalah yang beradu di dalam kepalanya seperti sedang berkelahi yang mana yang lebih dulu harus ia pikirkan. Permisi Tuan. Ucap salah seorang suster datang mendekatinya dan membawa obat untuk luka luarnya itu. Tidak perlu sus, aku nggak apa-apa. Jawab Malik. Maaf Tuan, saya sudah disuruh oleh pemilik rumah sakit ini, jadi saya tidak berani untuk membantah. Sambungnya. Baiklah. Malik pun akhirnya diobati oleh suster itu. Tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka, sampai akhirnya suara dering ponsel terdengar dan menghancurkan keheningan itu. Malik menanyakan apa itu suara ponsel si suster, tapi suster itu bilang tidak. Lalu Malik pun melihat ke ponselnya ternyata juga bukan. Mereka berdua sama-sama melihat ke sekeliling tempat itu dan melihat tas Anita berada di tempat duduk Yuda tadi. Malik segera menuju ke sana dan memeriksa siapa yang menelpon Anita. Astaga, ini mama. Ucap Malik panik. Kamu terang diam dan jangan bilang apa-apa. Titah Malik pada suster itu, kemudian ia mengangkat telepon dari mama Anita itu. Assalamualaikum, Ma. Sapa Malik. Waalaikumsalam Nak Malik, kenapa kamu yang angkat? Tanya mama Anita. Oh, ini Ma. Anita masih tidur. Jawab Malik mencoba tetap tenang. Benarkah? Iya, Ma. Ada apa, Ma? Apa ada pesan yang harus aku sampaikan? Tidak ada Nak. Mama tiba-tiba saja kepikiran dan merasa khawatir pada Anita. Anita baik-baik saja kan? Tanya mama Anita. Firasat seorang ibu yang benar-benar tulus pada anaknya atau keluarganya pasti batinnya akan terhubung pada anaknya atau keluarganya. Malik di sini terdiam tidak tahu harus menjawab apa kepada mama mertuanya itu. Bersambung.